Seperti pertanian sawah bagi orang Bali atau Toraja, bagi orang Auyu dan suku-suku lainnya di Papua Selatan, sagu juga bukan semata tentang pangan. Bagi orang Auyu dan Marin, sagu adalah kerabat, sosok orang tua, sosok nenek moyang yang harus dijaga dan dilindungi. Lagi bikin apa mama ini mama? Pakai tokok itu sagu. Kami diingatkan oleh leluhur, sagu itu tidak boleh digusur dan tidak boleh diganggu dengan cara apapun, dan di dalam rangka kepentingan apapun tidak boleh. Kamu harus bela, bahkan sampai nyawa pun harus menjadi taruhan demi membela keselamatan pergerakan sagu di atas tanah. Menurut Natalis, pemerintah di Jakarta mendefinisikan lumbung pangan semata urusan beras dan mencetak sawah. Sebenarnya orang Papua itu bukan tidak bisa bertani. Kami tanam ubi itu bagian dari pertanian. Nah, pertanian yang dimaksud oleh pemerintah itu harusnya selalu itu kalau bisa pemerintah harus spesifikkan pertanian apa yang dimaksud, pertanian tanam padi atau pertanian tanam ubi, petasan dan lain-lain. Ini yang harus dispesifikkan dulu. Begitu, sehingga tidak menjustifikasi kami orang asli Marin bahwa kami tidak bisa bertani. Bukan. Kami buka kebun besar-besar di sana, bahkan bermeter-meter, ratus-ratus meter pakai sekop, bukan pakai ekskavator, tapi ini pakai skop. Itu pertanian, begitu. Bagi Natalis, alih-alih memaksimalkan sawah-sawah yang sudah ada untuk petani Papua, pemerintah selalu membuka hutan baru, seperti dikerjakan perusahaan John Lynn Group dan melibatkan tentara. Padahal, sejarah keterlibatan militer dalam proyek food estate atau cetak sawah adalah sejarah kegagalan yang bertubi-tubi 4 presiden selama 30 tahun terakhir. Papua bukan yang pertama menjadi proyek lumbung pangan yang melibatkan tentara. Kalimantan telah menjadi korban 30 tahun sebelumnya. Ini adalah bekas hutan yang sudah dibuka di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Tahun 1996, di era Presiden Jenderal Soeharto, ia menghabisi 1 juta hutan di lahan gambut untuk mencetak sawah demi memenuhi ambisi swasembada beras, bukan swasembada pangan. Hutan tropis Kalimantan dihabisi dalam skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Di bawah rezim militeristik, tak ada yang berani melawan keinginan Soeharto, termasuk orang Dayak seperti Kuneng. Nggak bisa dihalangi itu. Nggak boleh dihalangi. Ya kalau ada kata-kata aja menghalangi, sudah kita diseret ke kepolisian dulu. Atau bisa langsung di PKI-kan. Iya, di PKI kan gitulah. Jadi kita tuh nggak berani apa-apa dulu tuh. Ya. Apa maunya aja. Misal bilangnya A. Setahun setelah pengundulan hutan skala besar itu, tahun 1997, untuk pertama kalinya Kalimantan mengalami kebakaran lahan dan kabut asap terbesar dalam sejarah. Sebagai ilustrasi, ini kondisi kabut asap tahun 2015. Proyek 1 juta hektar sawah Jenderal Soeharto itu gagal. Bendungan dan saluran irigasi mangkrak hingga kini.
Mei 1998, rezim Soeharto tumbang, 2 tahun setelah ia menumbangkan jutaan hektar pohon di Kalimantan. Setiap tahun, lokasi ini menyumbang kebakaran dan kabut asap yang merugikan jutaan orang. Sawah yang berhasil di Kalimantan justru bukan sawah yang dibangun Jenderal Soeharto, melainkan yang dirintis para transmigran sejak era 1980-an. Sawah-sawah inilah yang ikut digarap oleh militer di era Presiden Joko Widodo. Dan hasil dari proyek food estate Presiden Jokowi itu sama sekali jong nih, nggak ada harapan lagi sudah seperti ini. Tapi Jokowi terus memperluas area food estate hingga 16.000 hektar. Presiden Jokowi juga menyerahkan urusan lumbung pangan ini kepada Prabowo yang saat itu menjadi Menteri Pertahanan.